Oke baik, sekarang kita kasih kesempatannya untuk ada Teh Tasya di sini yang sudah hadir. Silakan Teh untuk tanya sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bercerita sedikit dan bertanya ya Ustadz. Jadi saya terlahir dari keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan. Waktu masih dalam kandungan, saya didiagnosa terkena virus hingga mengakibatkan kedua mata saya menjadi buta saat saya dilahirkan. Saat itu saya hanya bisa melihat cahaya dan satu-satunya cara untuk memulihkan penglihatan saya yaitu melakukan operasi Ustadz. Tapi karena kondisi keuangan keluarga kami yang tidak cukup baik, ibu saya coba berkomunikasi kepada ayah saya. Tapi saat itu ayah saya tidak ingin bertanggung jawab dan meninggalkan kami. Sejak saat itu ibu saya bercerai dengan ayah saya karena ia merasa malu punya anak cacat seperti saya. Bukan cuma itu saja, saya juga dilahirkan secara lemah karena saya punya penyakit paru-paru dan itu saya jalankan bersama dengan ibu saya saja Ustadz. Saya sudah terbiasa tidak pernah bersama dengan ayah saya sejak saya kecil dan saat saya berusia 5 tahun saya coba dimasukkan ke sekolah normal. Tapi saya langsung dikeluarkan. Bukan karena saya, tapi karena operasi pertama yang saya lakukan itu tidak bisa sempurna. Mata sebelah kiri saya ini penglihatannya 50% dan sebelah kanan hanya 85% saja. Itulah alasan kenapa saya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah normal. Jadi selama sampai umur 9 tahun akhirnya saya dimasukkan ke sekolah luar biasa Ustadz. Karena dirasa saya sudah cukup bisa untuk jauh dari ibu saya waktu itu. Jadi saya disekolahkan di asrama khusus teman-teman disabilitas netra. Dan dari situlah saya bertemu dengan suami saya. Sampai akhirnya umur saya 21 tahun, saya mencari kembali keberadaan ayah kandung saya untuk memintanya menjadi wali nikah saya. Saat itu pertemuan pertama tidak berlangsung baik karena ia menolaknya Ustadz. Justru ia meminta imbalan jika ingin saya dinikahkan. Sesudah diskusi yang matang, akhirnya ia mau menemani saya dan menikahkan saya dengan suami saya. Awal berumah tangga dengan suami, kebetulan suami saya itu kan disabilitas juga ya Ustadz. Beliau mempunyai kekurangan di mata dan total 0% tidak bisa melihat sama sekali. Saat itu sehari-hari kami berjualan kerupuk dari barang yang tidak laku terjual. Dan waktu itu suami saya juga jualan tapi orang tidak membayar. Bilangnya sudah bayar tapi ia tidak membayar. Terus sering kena tipu, sering dikasih nasi basi. Dan pernah suami saya itu kecelakaan karena ia berjualan dan sampai tidak bisa berjalan selama beberapa minggu. Tapi Masya Allah ujian itu hanya saya dapatkan setelah 1 tahun menikah hingga tahun 2023 ekonomi kami membaik. Itu saya sering membagikan keseharian saya di konten pribadi saya Ustadz. Dan saya saat itu juga tidak pernah bertemu dengan ayah saya lagi sampai puncaknya di tahun 2024 kemarin. Tiba-tiba saja beliau kembali datang
bukan untuk melepas rindu atau ingin memperbaiki hubungan antara kami. Tapi justru ia datang dengan secari kertas. Ia menuliskan rincian apa saja yang dibawa oleh ibu saya saat itu. Waktu itu mereka masih menjadi suami istri. Dan selama 24 tahun saya hidup, saya tidak pernah sekalipun dinafkahi olehnya, Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa jika belum bisa memaafkan kesalahan ayah saya? Karena tak lama dari pertengkaran itu, keselang seminggu, tiba-tiba saja ayah saya meninggal, Ustadz. Kalau boleh jujur ya Ustadz, pada saat saya mendengar kabar ayah saya sudah meninggal, saya justru tidak menangis. Saya tidak bersedih atau merasa kehilangan. Karena saya sudah terbiasa hidup tanpanya selama 24 tahun ini. Apakah saya berdosa jika saya tidak bisa memaafkan ayah saya? Apakah saya menjadi anak yang durhaka jika sampai saat ini saya belum menziarahi makamnya atau mendoakannya? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama A akan bahas dulu tentang hukum orang tua yang malu dan tidak mengakui anak. Hukumnya zolim. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu rezeki dari Allah. Anak itu pemberian dari Allah. Tidak mengakui anak, malu dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita, berarti sama dengan tidak menerima takdirnya siapa? Allah. Berarti sama dengan dia membangkang terhadap ketentuan Allah. Maka tidak boleh bunda sayang. Bagaimanapun anak yang dilahirkan, bagaimanapun keadaannya, mohon maaf, kurang itu dalam kacamata kita, betul? Mohon maaf. Cacat itu dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah semua tercipta dengan segala kebaikan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan bentuk yang paling sempurna. Maka tidak boleh orang tua tidak mengakui anak. Tidak boleh orang tua malu dengan anak. Tidak boleh orang tua menelantarkan anak. Tidak boleh orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak. Bagaimanapun itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau tumbuh dewasa. Sebagai manusia biasa, punya hati, betul? Punya perasaan. Beliau merasakan sakit dengan sikap ayah beliau kepada beliau. Wajar atau tidak? Wajar. Beliau kecewa dengan sikap ayahnya kepada beliau. Wajar tidak? Wajar. Bahkan tadi kita mendengar kezoliman-kezolimannya luar biasa. Mohon maaf. Ayahnya ketika diminta jadi wali malah minta imbalan. Padahal ayahnya, betul? Waktu kecil gak ngakuin anak. Waktu beliau mau menikah gak mau jadi wali. Bahkan ketika beliau sudah hidupnya membaik, datang nagih hutang ibunya. Atau nagih apa yang pernah ibunya bawa. Nauzubillahimin dzalik. Ini perbuatan yang sangat luar biasa. Tapi apa daya, ini jadi pelajaran buat kita. Dan sekarang almarhum sudah kembali kepada Allah. Teteh, sesakit apapun perasaanmu, tetap siapkan ruang di hatimu untuk pelan-pelan memaafkan kesalahan ayahmu.
kalau belum bisa berziarah ke makamnya, setidaknya doa senantiasa teteh bacakan dan panjatkan kepada Allah agar ayah tetap mendapatkan tempat yang terbaik. Teteh, semoga rasa maaf yang teteh miliki menjadi wasilah Allah hadiahkan rizki yang banyak untuk teteh ke depan. Ingat ya, kurang itu dalam kacamata kita, tapi boleh jadi dalam pandangan Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan untuk semua pemirsa Trans TV yang hari ini harus diberikan keadaan spesial atau punya kebutuhan khusus, jangan pernah menyalahkan takdirnya Allah. Punten mohon maaf, boleh jadi ada saudara kita yang matanya mungkin tidak bisa melihat dengan sempurna. Tapi boleh jadi Allah menjaga matanya agar tidak memandang sesuatu yang haram. Allah menjaga matanya agar matanya tidak memandang sesuatu yang buruk. Boleh jadi dalam pandangan Allah, saudara kita yang matanya punya kebutuhan khusus lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding kita yang katanya sempurna. Teh Tasya, salam buat suami. Semoga Allah melembutkan hati teteh dan suami. Semoga Allah hadiahkan rezeki yang sangat banyak atas semua sakit yang pernah teteh rasakan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mata ini waktu umur 8 bulan, karena operasinya juga 8 bulan. Dan kalau paru-paru itu saat usia saya 5 tahunan, 5 tahun, 6 tahun. Pas nikah itu sempat dibicarakan juga sama mama, kita ada 2 acara. Bahkan ada 2 hari juga nikahnya itu. Di hari Kamis kita nikah di KUA karena mama nggak mau ketemu ayah di rumah. Terus hari Sabtunya itu baru ngadain acara di rumah mama. Dan itu pun kami sekeluarga ngasih tahu ke ayah itu kita cuma nikah sederhana aja di KUA. Kayak gitu Kak. Dia minta imbalan karena jika ingin saya diwalikan olehnya. Tapi akhirnya mama saya nggak memberitahu kalau akan ada pesta gitu. Jadi waktu hari H pas resepsi ayah saya tidak datang. Jadi ya akhirnya saya coba berusaha buat ngeyakinin ayah saya coba datengin lagi, saya coba bicara baik-baik. Seolah tidak ada yang terjadi di antara kami. Saya bilang saya kangen sama ayah, saya cuma pengen dinikahin aja. Sampai akhirnya beliau luluh dan mau mewalikan saya waktu itu. Kenapa saya bertahan sampai sejauh ini dan saya terus bekerja sampai saya masih di asrama. Saya coba cari pekerjaan sambilan supaya bisa ngebantuin mama, yaitu karena mama. Semenjak saya cerita ke Ustadz, tadi sudah saya sampaikan ke Ustadz, saya coba berpikir lagi, mungkin memang hati saya terlalu keras. Saya terlalu sulit untuk memaafkan ayah saya, tapi akan saya coba untuk melembutkan dan memaafkan ayah saya.